Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sekalian. Kali ini kita akan berbincang santai seputar tahun baru Islam, ya, momentum hijrah. Ya, kita akan berbincang bersama Ustadz Anas Yusuf MPD. Beliau adalah dai Muhammadiyah Kota Malang, sekaligus juga penyuluh agama Islam Kota Malang. Sekaligus juga beliau ada Direktur Lembaga Keuangan Syariah Ponpes Bahrul Maghfirah, termasuk Ketua Kader Dakwah Malang Raya. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum, Ustaz Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dan? Sehat-sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Ustaz Anas, ini kan kita masuk pada tahun baru Islam. Iya. Apa sebetulnya makna tahun baru Islam bagi kita, bagi umat Muslim? Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Baik Ustaz, kalau kita bicara tentang tahun baru Islam, tepatnya 1442 Hijriah ini, tentu kita nggak bisa dilepaskan dari sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana pada saat itu Rasulullah SAW ketika di kota Mekah, di kehidupan di kota Mekah, ketika beliau berdakwah dengan para sahabat-sahabatnya, itu mengalami tantangan yang luar biasa, Ustaz. Diintimidasi, diteror, kemudian kalau dalam bahasa sekarang dipersekusi, ya. Bahkan ada rencana pembunuhan secara masif dan secara struktur gitu ya. Dan alhamdulillah Rasulullah diselamatkan oleh Allah. Ya. Jadi dakwanya di Mekah itu dikuyu-kuyu ya istilahnya. Tantangannya berat sekali. Kemudian Rasulullah harus hijrah. Dan bahkan ini diperkuat oleh firman Allah ya, yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 30, Ustaz. Ya. Allah berfirman, "Wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wa huwa khairul makirin." Jadi ayat inilah menjelaskan pada kita bahwa setiap kita sebagai seorang dai, ya, mubaligh, itu pasti menghadapi tantangan dakwah yang keras, dan itu dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dari ayat ini memberi keterangan bahwa, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy ya memikirkan daya upaya terhadapmu Muhammad, untuk apa mereka memikirkan itu? Tidak lain orang kafir Quraisy itu untuk ingin menangkapmu. Jadi ingin memanjarakanmu atau membunuhmu, bahkan mengusirmu. Ya. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan sebaik-baik membalas tipu daya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sunatulnya dakwah. Jadi intinya Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena dapat intimidasi, dapat tekanan, dapat teror, bahkan persekusi, kemudian bahkan mau dibunuh. Ya, itu kondisinya seperti itu. Yang dipelopori oleh Abu Lahab, dipelopori Abu Jahal dan Abu lainnya. Maka Rasul hijrah. Hijrah itu sesungguhnya maknanya adalah perpindahan, di mana tempat, ya, hijrah dari kota Mekah ke Madinah.
Ada lagi makna hijrah makna istilah, itu bisa diartikan bahwa hijrah itu bagaimana kita menuju dari dulumat, dari kegelapan menuju ke an-nur, ya, artinya terang benderang, cahaya. Dari kebodohan menuju yang berkemajuan. Dari yang tidak benar menuju yang benar. Dari al-batil menuju al-haq. Itulah makna hijrah. Artinya bumi Allah itu luas. Jadi ketika dakwah itu menghadapi tantangan, kita boleh berhijrah. Ya, karena kondisinya tidak kondusif pada saat itu. Jadi perpindahan dari tempat ke tempat, atau bisa juga perpindahan dari menuju yang kehidupan yang tidak nyaman menuju kehidupan yang nyaman. Damai yaitu ya. Jadi itulah diantara makna secara singkat dan latar belakang kenapa Rasul itu hijrah. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya. Apa yang kita lakukan dalam konteks sekarang ini? Tentu kita sebagai seorang Muslim, kita harus bersyukur kepada Allah bahwa usia kita bertambah. Ya, maknanya sesungguhnya adalah jatah kita hidup di dunia ini berkurang, Ustaz. Ya kan? Ya. Jadi usia kita bertambah secara deret ukur begitu ya, tetapi secara maknawi sesungguhnya jatah kita di dalam kehidupan dunia ini berkurang. Maka kita harus meningkatkan kualitas amal soleh kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Lakukan adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Allah telah banyak memberikan nikmat pada kita, ya, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati, termasuk bangsa Indonesia yang merupakan negara yang besar dengan kekayaan yang luar biasa, diberi anugerah oleh Allah, diberi sumber daya alam yang melimpah ruah, baik kekayaan di dalam perut bumi, kekayaan di dasar laut, kekayaan tumbuhan, kekayaan hutan, tambang, emas, perak, dan seterusnya, itu lengkap di Indonesia. Apa yang tidak ada di Indonesia? Ya. Maka hijrah ini bagaimana kita harus berusaha menjadi orang-orang yang pandai bersyukur pada Allah. Dan ini diperkuat oleh firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian, artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, sesungguhnya pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka tugas kita adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur pada Allah, pastilah kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, maka sesungguhnya ada sangat pedih. Artinya, kita harus istiqomah, tanpa pernah berhenti, tanpa pernah putus asa, harus meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman, surat yang terdiri 78 ayat, itu 31 ayat itu diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang dari Allah yang kamu lupakan? Ini sungguh luar biasa, dan itu yang kita lakukan, yaitu bersyukur pada Allah. Baik. Kemudian, ya. Ya, Ustaz. Sebelum ada lagi, Ustaz. Ya, sebelum sana, Ustaz. Ya. Gimana? Sebelum dilanjutkan ya, dari sisi historis berarti hijrah dari tahun baru Islam itu kan sebenarnya secara historis adalah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Yasrib ya, atau Madinah sekarang gitu ya. Betul. Artinya itu sebetulnya adalah artinya itu sebetulnya adalah apa? Meskipun tantangannya begitu berat, tapi sebenarnya dalam konteks sekarang mungkin bisa dimaknai sebagai mengatur strategi dakwah begitu ya. Ya, gitu ya. Betul ya. Betul. Jadi umat Islam harus cerdas. Jadi latar belakangnya itu dapat ancaman, dapat intimidasi, bahkan upaya pembunuhan, maka sebagai seorang leader, sebagai pemimpin, Rasulullah dengan cerdasnya harus membangun strategi dakwah. Karena jangka panjang Rasulullah itu dalam rangka menghadapi kehidupan itu harus mempunyai kecerdasan untuk mengatur strategi dakwah. Jadi hijrah itu sesungguhnya adalah bagian daripada strategi. Ya, strategi. Ya. Oke. Bisa dilanjutkan Ustaz tadi? Bisa.
Jadi yang berikutnya, di samping kita harus bersyukur pada Allah, hijrah itu bagian daripada strategi Rasulullah dalam berdakwah. Yang tidak kalah pentingnya adalah ternyata Rasulullah SAW itu hijrah itu tidak membangun kekuatan politik, tidak membangun kekuatan ekonomi, tidak membangun kekuatan militer. Kenapa Rasulullah tidak membangun kekuatan itu? Bukankah penting? Karena Rasulullah sebagai panglimanya, sebagai presidennya yang menguasai Madinah masa itu. Justru 3 strategis ini tidak disampaikan. Justru yang pertama kali ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau memiliki proyek besar, yaitu membangun masjid, Ustaz. Masjid yang dibangun. Masjid ini adalah merupakan awal menuju peradaban Islam itu diawali dari masjid. Jadi bukan membangun kekuatan politik, juga bukan membangun ekonomi dan militer, tapi Rasul membangun masjid. Tepatnya adalah Masjid Quba di Madinah masa itu. Di masjid situlah Rasulullah mengkader, mentarbiyah, menggembleng ya para sahabat-sahabatnya sehingga muncullah generasi-generasi emas, generasi-generasi unggul yang luar biasa. Di situ Rasulullah menggembleng bagaimana pemahaman Islam yang benar, bagaimana ekonomi yang bagus, militernya itu dikader di masjid semuanya. Sehingga masjid merupakan markasnya umat Islam pada saat itu, bentengnya umat Islam, dan mengkader seluruh kekuatan kaum muslimin, yaitu para sahabat. Dan yang luar biasa adalah ketika Rasul membangun masjid itu, akhirnya masjid dijadikan sebagai pusat peradaban umat Islam. Dan itu kekuatannya terletak Rasulullah mampu memaksimalkan dan potensi masjid. Jadi masjid tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar dijadikan sebagai ibadah sholat, ansik, ya sujud, ruku, tapi bagaimana masjid dijadikan sebagai pusat tarbiyah, membangun Islam dengan kekuatan sumber daya manusianya, tarbiyahnya, pendidikannya itu diperkuat oleh Rasulullah. Dan ini merupakan salah satu strategi Rasulullah membangun masjid, kemudian masjid dioptimalkan secara maksimal. Masjid sebagai pusat tarbiyah, pusat ibadah. Dan kalau kita bicara ibadah dalam Islam, tentu fundamentalnya adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sesungguhnya kekuatan umat Islam. Ya, ini hampir terlupakan umat Islam. Ya. Begitu pentingnya sholat berjamaah di masjid ini, Rasulullah di dalam sebuah firman Allah diperkuat, yaitu firman innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa atuz zakata wa lam yakhsha illallah. Yang artinya hendaklah, arti ini, hanyalah yang makmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang menciptakan kita ini. Kemudian apa setelah Rasul membangun masjid? Masjid diberdayakan sebagai kekuatan kaum muslimin untuk menyumbang peradaban Islam. Yang tadi saya katakan, yaitu masjid sebagai pusat pendidikan, kemudian pusat ibadah, dan kalau kita bicara ibadah, sekali lagi tentu adalah sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itulah saya katakan kekuatan kaum muslimin yang hampir terlupakan. Kenapa? Karena dengan sholat berjamaah kita ke masjid, di situ sesungguhnya kita satu rohim, di situ sesungguhnya kita konsolidasi kepada umat Islam. Disitulah sesungguhnya kita harus meningkatkan kualitas ta'aruf kita sesama jamaah, saling kenal-kenal di antara jamaah. Kemudian saling tafahum, saling memahami di antara jamaah. Kemudian ta'awun, saling kerjasama dan takaful, merasa senasib dan sepenanggungan. Dan itu yang kita lakukan sesungguhnya umat Islam luar biasa. Dan perlu diketahui Ustaz, bahwa masjid sebagai pusat ibadah, ujungnya adalah sholat berjamaah. Itu ada hadis Rasulullah SAW yang bicara betapa pentingnya sholat berjamaah. Ya, apalagi di akhir zaman ini, tantangan dakwah yang begitu keras ini, maka sholat berjamaah ini penting. Ya, Rasulullah pernah bersabda betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Inna as-sholatan alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr wa la ya'lamuna ma fima la tauma wal khabban. Artinya sesungguhnya
sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka itu mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, terutama sholat subuh berjamaah, niscaya mereka itu akan datang ke langgar, datang ke masjid, datang ke musola, walaupun dalam keadaan merangkak. Artinya betapa dahsyat dan mulianya sholat subuh berjamaah. Bahkan satu ketika di sebuah kongres kaum Yahudi laknatullah alaihi itu pernah mengatakan, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar kepada umat Islam, terutama bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim yang terbesar penduduknya di dunia. Yang kami takuti adalah manakala kami melihat, kami menyaksikan para pemuda, para pelajar itu sholat subuh berjamaah sama dengan sholat Jumatan. Jadi ukurannya pemuda, ukurannya Muslim yang kafah, Muslim yang totalitas, sejati itu ukurannya terletak pada sholat subuh. Kalau sholat subuhnya beres, insya lainnya beres. Maka sholat subuh itu adalah indikator keimanan yang sesungguhnya. Sholat subuh itu adalah merupakan awal daripada persatuan umat Islam, awal daripada kebangkitan umat Islam. Maka disinilah pentingnya kita kembali ke masjid, kembali sholat berjamaah, dan gerakan sholat berjamaah ini harus kita gaungkan. Apalagi saat ini di tengah tantangan dakwah yang begitu masif, begitu berat, dan begitu keras. Ya. Kemudian selanjutnya, Ustaz. Ya, silakan. Iya, di samping membangun masjid kita optimalkan secara maksimal sebagai pusat peradaban umat Islam. Masjid harus dijadikan sebagai pusat persatuan umat Islam. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu Rasulullah mempersaudarakan umat Islam. Jadi kita hijrah, Rasulullah mempertemukan, mempersaudarakan kaum muslimin, terutama adalah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi dua kekuatan kaum ini disatukan oleh Rasulullah SAW, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya, kalau boleh saya kontekkan dalam kondisi di Indonesia ini, betapa indahnya kalau Muhammadiyah dan Nahdien itu bersatu, sela-sela persoalan bangsa Indonesia ini. Sela-sela persoalan kebangsaan dan keumatan ini. Kalau Muhammadiyah dan itu bersatu, sama dengan bersatunya kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jadi itu disatukan Rasulullah SAW. Membangun ukhuwah Islamiyah. Ya. Bahkan Rasulullah itu mempertemukan salah satu sahabat Ansor ya, yang namanya Sa'ad bin Rabi. Ya, orang kaya raya di Medina. Istrinya lebih dari satu, kekayaannya luar biasa. Dipertemukan dengan sahabat dari Mekah, yaitu Abdurrahman bin Auf, ya, seorang muhajirin. Jadi muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah ke Medina, kemudian dipertemukan dengan kaum Ansor, orang yang menetap di Mekah. Sama-sama kayanya, Ustaz. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini dulu orang kaya raya, seorang konglomerat, ya, bisnismen yang sukses. Ketika hijrah ditinggalkan semua kekayaannya, ditinggalkan begitu cintanya kepada Rasul, kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW, ditinggalkan kekayaannya dan hijrah bersama Rasul. Dipertemukanlah yaitu Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada sebuah dialog yang sangat indah. Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada sahabatnya dari Muhajirin, wahai Sa'ad bin Rabi, saya adalah seorang kaya raya di Medina, memiliki sekian hektar kurma, memiliki kekayaan yang banyak, dan saya juga memiliki istri lebih dari satu. Maka insya Allah separuh harta ini akan kami serahkan, kami akan berikan kepada antum, lagu bahasa kita. Dan kalau kamu ingin istri, maka pilih di antara istri yang saya miliki. Tentu menunggu masa iddah sampai istri diberikan. Tetapi yang namanya sahabat Abdurrahman bin Auf tidak seperti kita, ya kan ya, memiliki izah, memiliki ifah. Kemudian dia mengatakan, terima kasih wahai sahabatku Sa'ad bin Rabi. Semoga seluruh kekayaan, harta benda kalian, termasuk keluarga kalian menjadi berkah. Tapi tunjukkan aina suk, di mana pasar. Mereka tidak minta hartanya, tidak minta istrinya, tapi mereka minta tunjuk di mana pasar. Karena mereka seorang entrepreneur muslim, ya, pedagang yang sukses,
ingin tahu ditunjuk pasar, sehingga mereka berdagang. Jadinya enggak menggantungkan temannya, tapi mereka memiliki kedaulatan yang tinggi ya, kedaulatan entrepreneurnya muslimnya itu. Sampai begitu Rasulullah mentarbiyah, mendidik kepada para sahabatnya. Memang sesungguhnya orang-orang muslim itu idealnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang muslim itu adalah bersaudara. Itu kan? Sesungguhnya orang muslim itu adalah bersaudara. La yu'minu ahaduhum hatta yuhibba lahi ma yuhibbu nafsi. Tidak beriman kata Rasulullah. Orang yang artinya tidak beriman sempurna seseorang itu dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu ya harusnya kita bangun, Ustaz. Nah, saat ini ukhuwah Islamiyah, kepedulian, saling mencintai sama ini sudah mulai hampir redup, sudah mulai hampir berkurang. Maka ini harus kita revitalisasi ukhuwah Islamiyah ini. Ya kan? Kenapa ukhuwah Islamiyah tidak terwujud? Karena saat ini umat Islam terjangkit penyakit yang disebut dengan ta'asub hizbiyah. Apa itu? Fanatik kelompok. Ya. Kemudian ada lagi anania hizbiyah. Egoisme kelompok ini masih ada. Ya. Bagaimana mungkin umat Islam akan diberi kemenangan kalau dalam tubuh umat Islam masih tak fanatik terhadap kelompoknya luar biasa dan fanatiknya sangat dalam ya. Bukan berarti maka dakwah ke depan itu yang harus kita bangun adalah dakwah robbaniyah, yaitu dakwah mengajak kepada jalan kepada Allah, bukan dakwah asobiyah, dakwah kembali kepada kesukuan, kepada hizbiyah, kelompok golongan. Tetapi bukan berarti nggak boleh kita berpartai, nggak boleh kita bergolongan, nggak boleh kita berperserikatan, boleh. Tetapi itu sebagai wasilah, bukan sebagai hoya, bukan itu tujuan. Ini terbalik saat ini. Sehingga yang muncul doktrinnya itu adalah kalau kita bangun agar ukhuwah Islamiyah terwujud itu adalah Islam qobla jamaah. Fahamkan dulu terhadap ma'rifatul Islam yang benar. Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Islam menurut Rasulullah. Islam menurut para sahabat dan terusnya. Islam menurut ulama-ulama yang khair. Itu harus seperti itu pemahamannya. Yaitu mahnyaknya itu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para bersoleh. Nah, sekarang bukan Islam qobla jamaah, walakin al-an jamaah qobla Islam. Difahamkan dulu jamaahnya, kelompoknya, golongannya, harokahnya, bukan Islamnya. Sehingga fanatik terhadap kelompoknya, fanatik kepada hizbiyahnya, partainya, golongan. Ini yang terjadi. Dan ini disindir oleh Allah. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Tiap-tiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ini terjadi, Ustaz. Sehingga mengklaim kelompok yang paling benar, kelompok yang paling yuna, yang berat masuk surga. Bahkan ada kelompok yang mudah mengkafirkan, mentohutkan, suka membid'ahkan kelompok yang lain. Seakan surga itu miliknya. Ini terjadi saat ini. Sehingga Islam sulit untuk bersatu kalau fanatik ini muncul. Dan ini disindir oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Laisa minna man da'a ila asobiyah, wa laisa minna man qatala asobiyah, walasa minna man mata al-sobiyah. Yang artinya kata Rasulullah, bukanlah golonganku. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang menyeru untuk asobiyah, dan bukan golonganku orang-orang yang berjuang untuk asobiyah, dan bukan golonganku orang yang mati atau berjihad karena asobiyah. Artinya kita nggak boleh jihad atau berdakwah karena golongan, tapi harus karena Islam. Sehingga apa? Kalau ini ada, Ustaz, maka yang muncul mindset kita adalah wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Apa artinya? Dan berpegang teguhlah wahai umat Islam, semuanya harus kembali kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kalau ini ada dalam diri kita, Ustaz, insya Allah bangsa Indonesia ini jadi kekuatan yang sangat dahsyat, Ustaz. Kalau umat Islam bersatu menghadapi tantangan ini, soal kebangsaan, persoalan keumatan akan selesai, Ustaz. Ya, sehingga yang berikutnya, Ustaz. Ya. Sebelum sana. Yang berikutnya. Ya. Iya. Ya. Yang berikutnya adalah apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya Rasulullah yaitu mendakwakan Islam dengan semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi membangun peradaban, momentum hijrah ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk perubahan. Perubahan untuk diri kita, perubahan untuk keluarga kita, perubahan untuk masyarakat, bangsa dan negara, untuk menuju peradaban utama, menuju peradaban umat Islam yang landasannya tauhid, landasannya keimanan, landasannya adalah keilmuan, ya, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu dengan pemahaman para soleh. Maka tugas kita untuk mengisi di tahun baru 1442 Hijriah ini tidak lain adalah harus kita mewujudkan semangat untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penting ya. Karena saat ini tantangan dakwah semakin hari tidak semakin ringan, tidak semakin akan tetapi semakin berat dan semakin keras dan semakin komplikated. Maka dibutuhkan rijalul dakwah, dibutuhkan sosok junduwo, tentara-tentara Allah, laki-laki yang kuat untuk semangat itu berdakwah. Karena tantangan saat ini berat. Lantas apa itu dakwah? Kan gitu saja. Lantas apa itu dakwah? Jadi maksud dengan dakwah di sini adalah dakwatun nasi ila bil hikmah wal mau'idatil hasanah hatta yakfuru bit-taghuti wa yu'minu billahi liyukhriju min dzulumati ila jahiliyati ila nur al-Islam. Jadi yang dimaksud dakwah menurut jumhur ulama adalah mengajak kepada manusia kepada Allah dengan hikmah dan menasihati dengan baik sehingga meninggalkan tauhid atau sesuatu yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah agar mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Nah, ini harus ada dalam diri seorang muslim. Sekali lagi karena tantangan dakwah berat, maka kita harus ada semangat untuk berdakwah. Apa yang terjadi? Ketika kita melihat kemungkaran, melihat kedoliman, melihat ketidakadilan yang sekarang sudah mengepung ini, terus kita tidak ada semangat untuk berdakwah, maka yang terjadi adalah fitnah yang luar biasa. Dan ini difirmankan oleh Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassa wa'lamu annallaha sadidul iqab. Yang artinya, dan takutlah kalian atau takutlah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim, ya, di antara kamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Maka dakwah ini harus ada dalam diri kita selama kita bersyahadat, selama kita sudah menyatakan keislamannya, maka tugas kita adalah berdakwah. Maka cakupan dakwah itu harus ada prioritas-prioritasnya. Baik dakwah kepada diri kita sendiri, dakwah kepada keluarga, dakwah kepada masyarakat, dan dakwah kepada dunia ini. Ini juga termasuk bagian dari tugas kita. Ya. Ya. Kemudian, ya, kalau kita bicara dakwah secara luas, maka ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang memperkuat agar kita ini semangat dakwah nggak boleh futur, nggak boleh lesu, nggak boleh malas, tapi harus semangat. Ini disabdakan Rasulullah SAW. Kalau kita bicara dakwah, tentu hadis ini sering dibaca oleh para khotib, oleh para penceramah dan seterusnya. Rasul bersabda, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalikal ad'aful iman. Yang artinya gini, barang siapa di antara kalian, di antara kita, di antara kamu melihat sebuah kemungkaran, melihat sebuah kedzaliman, melihat sebuah ketidakadilan, baik ketidakadilan di bidang politik, keadilan di bidang hukum, ekonomi dan seterusnya, maka hendaklah kalian harus merubahnya. Harus melakukan proses transformasi dakwah amar nahi mungkar. Dengan apa, Ustaz? Dengan biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau istilah bahasa panjenengan ini dengan the power of politik. Ya. Maka umat Islam harus melek politik. Ya. Umat Islam harus berada di kekuasaan. Umat Islam harus berada di eksekutif, di yudikatif dan legislatif. Artinya umat Islam harus melek politik, Ustaz. Inilah kekuatan umaro. Ya. Maka pemerintah ini harus banyak orang Islam yang ngisi, Ustaz. Apalagi DPR-nya, ya. Di parlemennya harus banyak orang Islam yang tampil di dalamnya. Ketika umat Islam abai terhadap politik, ya, maka itu akan diisi oleh kaum liberalisme,
kaum pluralisme, Syiaisme, bahkan neo-komunisme sekarang sudah berada di mana-mana. Dan ini bukan hoax, ini fakta. Ya. Maka Islam harus masuk di kekuasaan. Ya, Islam jangan di pinggir-pinggir, harus masuk di tengah-tengah kekuasaan. Itu cara kita berdakwah. Dan apabila kamu tidak mampu dengan kekuasaan, ya, dengan tangan, dengan the power politik, adalah dengan lisan. Lisan inilah kekuatan ulama, kekuatan habaib, kekuatan ustadz, kekuatan kiai, ya. Betapa indahnya kalau kekuatan umarok dan kekuatan ulama ini bersatu, selesailah bangsa Indonesia persoalannya saat ini mengalami krisis multidimensional. Kalau bersatunya para ulama dan umarok, insya Allah akan selesai persoalan kebangsaan dan keumahan. Apabila kita tidak mampu dengan kekuasaan, dengan lisan, maka hendaklah dengan hati. Hati itulah selemah-lemah iman. Gitu, Zat, yang kita lakukan dalam rangka untuk mengisi tahun baru 1442 Hijrah, menghadapi tantangan yang keras ini, maka kita harus semangat untuk melakukan apa yang kita lakukan itu. Ya, saya Jadi, mencatat paling tidak ada 4 poin. Dari pertama, masjid sebagai basis dakwah. Ya, kedua, aspek basis ekonomi. Ya, saya kira aspek ekonomi ini yang lemah kita. Nah, yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, saya kira betul apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa kita seringkali bercerai-berai karena fanatisme kelompok, saling serang antar kita. Betul, ya. Yang terakhir saya kira itu terkait dengan strategi dakwah, semangat dakwahnya. Ya. Nah, poin yang kedua, Ustadz, tadi aspek ekonomi. Kelemahan ekonomi. Kelemahan kita kan kita sulit membangun ekonomi. Ya. Saya kira Ustadz Anas yang menjadi salah satu pengurus koperasi syariah, itu seperti apa sebetulnya strategi kita untuk keluar dari inilah salah satu betul. Inilah salah satu problematika umat Islam yang hampir terlupakan adalah umat Islam lemah di bidang ekonomi. Ya, dai kita itu jarang bicara tentang the power of economy misalnya. Betapa pentingnya dasarnya kekuatan kuatul mal, kekuatan harta benda, kekuatan ekonomi ini penting. Oleh karena itu, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai ada gerakan, ada semangat umat Islam untuk merevitalisasi kembali tentang kondisi perekonomian Islam. Alhamdulillah dengan banyaknya koperasi-koperasi syariah, ini harus kita tingkatkan. Semangat untuk membangun koperasi syariah, semangat untuk membangun BMT, Baitul Mal wa Tanwil, dan alhamdulillah termasuk ada Kopontren, ada koperasi pondok pesantren, ini sudah mulai tumbuh lagi sekarang. Maka umat Islam harus semangat tentang dakwah ekonomi ini penting. Ya, diawali dari mana? Diawali dari bagaimana membangun jiwa entrepreneur Muslim di antara kita. Ya, kita didik anak-anak kita didik para pemuda untuk memiliki jiwa entrepreneur. Ya. Kemudian kita mendukung pengusaha-pengusaha Muslim. Ya, kita harus punya jaringan, Bagaimana kita mendukung ta'awun sinergitas di antara jaringan ekonomi Islam, sehingga ada jaringan pengusaha Muslim dan sudah mulai semangat. Koperasi-koperasi kita bangkitkan kembali, BMT kita bangkitkan kembali, termasuk Kopontren. Ini adalah kekuatan strategis bidang ekonomi. Ya. Bukankah kalau kita lihat, Ustaz, Rasulullah ini juga seorang entrepreneur Muslim yang sejati, ya kan? Para sahabat yang dijamin 10 masuk surga ini, ya. Itu 9 orang sahabat itu adalah seorang pedagang semua, seorang entrepreneur Muslim, seorang pengusaha yang sukses dan kaya raya, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sa'ad bin Rabi, itu orang kaya-kaya, ya kan? Seorang pedagang sukses dan kekayaannya digunakan untuk dakwah. Hanya satu di antara 10 sahabat yang yang kategori miskin, itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sahabat yang miskin. Ya. Dari segi ekonomi nggak begitu kaya. Ya. Tapi mereka ilmu yang luar biasa, ya, secara ilmu luar biasa. Tapi di bidang ekonomi, Sayyidina Ali termasuk di antara sahabat yang paling miskin. Tapi 9 sahabat ini yang dijamin di surga itu rata-rata dan orang ekonom. Kalau dalam bahasa sekarang orang bankir gitu ya,
orang yang konglomerat, orang pengusaha yang sukses. Maka semangat jiwa entrepreneur Muslim ini harus kita wariskan kepada generasi ke depan ini. Sehingga mentalitas kita jangan bangga menjadi pegawai negeri. Ya. Bagaimana menjadi pengusaha itu lebih bebas kita cara waktunya kita ngatur. Ya. Nah, semangat mentalitas entrepreneur Muslim harus kita bangkitkan saat ini, Ustaz. Dan ini penting, apalagi kayak Indonesia sekarang mengalami krisis, ya, krisis ekonomi luar biasa, ya kan? Maka bagaimana misalnya bisnis melalui online, ya kan, dan sebagainya harus memiliki strategi dan sebagainya. Itu, Ustaz, secara ekonomi. Ya, saya kira itu, Ustaz. Kira-kira Ya. catatan terakhir kira-kira apa yang mau disampaikan di tahun baru Islam ini, momentum hijrah kita seperti apa? Terakhir, kata penutup. Baik. Jadi statement yang perlu saya sampaikan di akhir ini, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita jadikan momentum tahun baru 1442 Hijrah ini harus ada momentum perubahan. Mindset kita harus berubah. Kita harus memiliki mimpi besar. Kita harus memiliki cita-cita besar agar bangsa Indonesia, umat Islam ini ada kebangkitan umat Islam, ada kebangkitan politik, ada kebangkitan ekonomi, kebangkitan hukum dan sebagainya. Itu harus ada reformasi, harus ada revitalisasi perubahan. Karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah umat, sebuah bangsa, sebuah kaum kecuali mereka yang merubahnya diri sendiri, gitu kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah atau mengubah sebuah kondisi umat, sebuah kondisi kaum sebelum mereka sendiri yang berubah. Maka mindset kita harus berubah. Harus ada perubahan dalam diri kita, perubahan keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara. Kalau itu ada perubahan yang menuju lebih baik, insya Allah bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang menuju baldatun thayyibatun warabnuhur. Mudah-mudahan tahun baru ini umat Islam ada pencerahan, menjadi umat yang berkemajuan, umat yang siap menghadapi tantangan dakwah, menghadapi tantangan globalisasi yang saat ini luar biasa. Saya kira itu, Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustadz Anas Yusuf. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita. Amin. Sehingga tahun baru Hijriah ini menjadi momentum perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Saya kira itu, Ustadz Anas. Baik, terima kasih atas waktu berkenan bincang santai di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada bincang berikutnya. Bye-bye.